Hai Uzoners, ketemu lagi sama gue Faisal di Uzon Talks edisi kali ini. Nah, di Uzon Talks minggu ini tuh kita kedatangan salah satu seorang yang berpengaruh nih. Waduh. Di Garudaku. Jadi manajer e-sportnya Garudaku. Mas Wim Renaldo. Halo, selamat Apa kabar, kenal. Mas? Kabar baik, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Oke. Mas Wim nih sekarang lagi sibuk-sibuknya nih kayaknya. Lagi padat-padatnya emang. Ya. Apalagi sebentar lagi mau ini ya, Piala Dunia e-sport. Iya, kita punya event Big Bang nih di Desember kita nanti. Bali Event 14 World Esport Championship. Itu event yang prestisius banget. Yes, pastinya. Banget. Karena Terus- ini ditunggu-tunggu nih sama Iya. semua e-sport fans, khususnya di Indonesia. Apalagi kita bakal kedatangan 120 negara datang ke Bali semua. Pertanyaannya, kenapa Bali? Kenapa Bali? Pastinya kita mau memajukan Bali lagi, ya kan? Karena kita pengen nih, kita mau bikin e-sport, nuansanya berbeda daripada event-event e-sport lainnya, makanya kita pilih Bali. Salah satunya tadi peningkatan pariwisata Bali, karena kita mengundang lebih dari 120 negara untuk hadir di acara kita nanti. Plus nantinya kita punya unique point nih, soalnya kita bakal punya 5 stage berbeda di venue-nya nanti kita. Ada 3 stage yang outdoor dan 2 stage yang indoor. Nah, baru pertama kali event e-sport tuh di Indonesia ya, kalau saya nggak salah ya. Itu tuh stage-nya itu di outdoor. Sambil mantai? Sambil pantai, soalnya benar kita ada di pinggir pantai. Kalau boleh disebut nama venue-nya? Boleh. Kita bakal ada di Merusaka Hotel. Oke. Jadinya nanti selain bermain e-sport, ada turnamennya, langsung vibe-nya langsung pantai banget. Jadi enak ya. Wah, Tapi enak emang lagi. fokus gamer nggak bakal keganggu tuh. Kita jamin Outdoor. stage-nya itu mereka tetap bisa nyaman tanpa keganggu sama suara-suara dari luar. Jadi mereka tetap nyaman main e-sportnya juga, main turnamennya juga, menjalankan turnamen, mereka tetap nggak akan keganggu. Kita jamin itu. Sorry nih ya. Bakal ngundang ini berarti pawang hujan. Wah, pastinya kita bakal ada kayak gitunya juga sih. Karena pasti. sekarang udah masuk ini nih musim-musim yang udah mulai kadang panas, Iya, kadang hujan apalagi gitu kan. Kalau kemarin dapat informasi itu kalau di Desember biasanya Bali itu lagi mau hujan-hujannya, kayak gitu anginnya Iya, anginnya angin gede pantai banget. kita Ya, tahu lah. Tapi makanya kita udah desain secara stage apa segala macam untuk obstacle kayak gitu udah nggak usah dikhawatirin. Jadi Kayak udah gitu. gamer tuh tinggal main aja gitu ya. Tinggal main. Nantinya juga kita nggak cuman ada e-sport turnamennya, jadi banyak kegiatan yang akan kita selenggarakan di sana. Oh, eksibisi di sana. Yes, kita nantinya juga nama event kita sebetulnya adalah e-sport Summit Indonesia, Indonesian Oke. e-sport Summit. Di saat yang sama. Di saat yang sama. Jadi Indonesian e-sport Summit adalah event tahunan yang akan kita selenggarakan setiap tahunnya. Tapi setiap tahunnya kita akan menggandeng event-event nasional atau internasional. Khusus di tahun ini kita menggandeng Bali 14 World Esport Championship-nya. Karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah ke-14 nih. Makanya kita menggandeng acara Bali 14 World Esport Championship. Kalian aja spesial gitu ya. Yes, betul. Nantinya nggak cuma turnamen, kita ada gaming exhibition-nya juga, ada festival, F&B festival, dan juga ada workshop baik dari pelatihan referee internasional, ada juga nanti ada dari akademinya, dan juga nanti bakal ada entertainment seperti DJ, band kayak gitu. Jadi untuk para penggemar, jadi kita harapkan bukan hanya para penggemar e-sport aja yang datang, tapi juga yang lainnya bisa enjoy juga di acara Iya, kita nanti. meskipun nggak ngerti lihat gamenya, Betul. minimal bisa ngikutin gitu Kadang ya. kan cowoknya yang suka e-sportnya, ceweknya nggak suka e-sport nih. Mereka tetap bisa fun di kita. Soalnya kita ada entertainment lainnya sih. Ada mungkin kayak ada konser gitu kali ya. Yes, nanti kita bakal ada. Jadi kita ada beberapa area gitu. Jadi kita emang udah ada satu siapin yang benar-benar deket pantai banget. Itu area entertainmentnya kita. Jadi kita somehow kalau lagi bosen lihat turnamennya bisa ke area itu juga buat have fun lagi kayak gitu. Sejauh ini persiapan menuju World Esports Championship ini udah sejauh mana sih? Jujur kita untuk yang Bali 14 World Esport Championship ini kita lagi di tahap regional kualifikasi. Oke. Jadi kita tuh ada 4 regional. Kita ada regional Eropa, Panam, Asia, dan Afrika. Nah, yang sedang berjalan ini regional Asia, di mana kita sedang melakukan kualifikasi untuk game-game yang akan kita tandingkan. Apa aja tuh gamenya?
Untuk game yang akan kita tandingkan itu ada 6 dari PC kita ada CS:GO and Dota 2. Oh, PC juga ada. PC ada. Oh, oke. Untuk CS:GO nanti kita ada 2 lagi nih, ada CS:GO umum dan juga CS:GO Women-nya. Oh, khusus player untuk ini khusus ya. player female nih Iya, untuk bertanding. Itu yang bikin bedanya lagi Asik nih. sih itu. Ya. Dan untuk konsol kita ada eFootball dan Tekken 7. Oke. Dan untuk mobile-nya kita ada Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Ya, jadi nanti karena kita punya 5 stage yang berbeda, masing-masing stage itu mewakili untuk gamenya. Jadi di saat yang bersamaan 5 stage itu akan berjalan dan banyak banget nih match yang akan kita live streamkan nanti gitu. Somehow kalau lagi bosen nonton ini bisa nonton match yang lainnya. Di gitu. platform apa? Nantinya kita akan live di YouTube-nya PBSI dan juga YouTube-nya garudaku.si dan juga kita ada di channel Twitch-nya ISF_official. ISF_TV. Semuanya bisa tayang di situ kali. Bisa nonton. Jadi tinggal pilih aja mau nonton turnamen apa nih, CS:GO, apa Dota, or Mobile Legends, or PUBG Mobile, something like that. Oke. Seru sih itu. Seru Pasti banget, seru banget ya. banget. Apalagi ya ada gua kira tuh kategorinya cuma mobile gitu ya. Ternyata ada konsol sama PC juga. Yes. Itu yang ini Sebetulnya sih. game inti Bali Baltimore Esports Championship kalau di tahun-tahun sebelumnya adalah game PC and konsol. Oke. Cuman karena kita sebagai tuan rumah, kita mendapatkan hak untuk menambah gamenya. Oh, Makanya gitu. Jadi baru di sini. baru nih ada game mobile kayak gitu. Makanya untuk yang Bali Baltimore Esports Championship kita tuh menambahkan 2 game mobile lagi nih, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Untuk menentukan game-game yang bakal dipertandingin tuh ada tata caranya dulu kah, atau misalnya si publisher atau developer tuh yang ngajuin sih ke ini? Pastinya kita ada komunikasi deh dengan para game publisher gitu. Karena di setiap tahunnya itu game yang dipertandingkan tuh beda-beda. Oh, jadi gitu. sebelum kita udah announce gamenya apa, pasti kita udah ada komunikasi nih, pembicaraan antara dari kita sebagai host country dengan para game publisher-nya itu sendiri kayak gitu. Perwakilan di Indonesia sendiri ada pendaftaran khusus Ada. atau misalnya ditunjuk kah gitu gimana? Untuk Indonesia sendiri nantinya kita di bulan Oktober sampai November kita ada open qualification nih. Oh, buat umum. Buat umum, terbuka untuk semuanya. Jadi untuk para penggemar e-sport di Indonesia, kalian kalau emang punya skill apa, nanti stay tune aja atau follow sosial media kita di garudaku.si. Nanti di situ bakal kita share bagaimana tata cara pendaftarannya, schedule-nya kapan. Jadi kalian punya kesempatan untuk mewakili Indonesia bertanding di kancah internasional. Kayak gitu. Bisa, maksudnya dari pemain yang bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi seseorang Yeah, gitu nanti ya. Ibaratnya dari player komunitas, kalau emang dia ternyata punya skill, punya power, mereka bisa jadi ibaratnya tim nasional Indonesia nih, timnas kayak gitu. Apalagi kemarin boleh share sedikit ya. Kemarin kita di SEA Games-nya Vietnam, kita tuh mendapatkan ini perdananya Indonesia mendapatkan medali emas. Jadi dari 6 game yang kita kirimkan ke sana, kita mendapatkan 2 medali emas, 3 medali silver dan 1 medali perunggu. Itu merupakan pencapaian terbaik nih. Pencapaian gitu. bagus banget ya untuk di kancah e-sport. Iya, makanya next-nya eventnya adalah Bali 14 World Esport Championship. Hopefully timnas e-sport kita nanti bisa memberikan yang terbaik juga. Iya, amin. Harus didoain lah kalau itu mah. Pastinya. Indonesia kan jadi host nih, otomatis kan udah pasti masuk ya, nggak usah kualifikasi dulu. Benar. Nah, persiapannya kayak gimana? Kan yang lain, tim-tim yang lain kan udah ikut kualifikasi, maksudnya udah warm up duluan gitu. Nantinya kalau itu tuh kita akan melakukan pelatnas. Jadi kita jadi di pelatnasnya itu nanti kita akan memberikan pelatihan-pelatihan terbaik nih, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya. Jadi mereka ibaratnya ketika mereka bertanding di kancah internasional, secara skill-nya mereka mungkin udah terbaik lah, tapi mereka kita latih soft skill-nya gimana kalau dari fans dari negara luar gitu kan, biar nggak mereka mentalnya nggak breakdown kan. Gimana mereka kalau lagi ada masalah nanggepinnya atau kayak gimana, itu sih yang akan kita latih di pelatnasnya nanti. Oh gitu. Tapi untuk kayak pertandingan warm up kayak gitu udah pasti ada. Udah pasti ada, karena beberapa game kita itu akan dari turnamen-turnamen yang berhubungan dengan PBSI kayak gitu. Jadi ibaratnya dari Piala Presiden, dari Mobile Legends-nya nanti juara dari Piala Presiden itu akan masuk seleksi juga untuk ke seleksi nasionalnya kita kayak gitu. Sejauh ini udah ada berapa pemain sih yang daftar secara global ya, maksudnya yang ikut ke kalau
ibaratnya kalau kita mulai dari national qualifiernya, dari masing-masing negaranya atau itu kita udah ada 1 juta player online sih yang udah terdaftar dalam ISF ini. 1 juta. 1 juta player online. Banyak. Itu semua kategori ya berarti. Semua kategori untuk semua game kayak gitu. Jadi karena flow-nya itu dari national qualifier, mereka udah dapat nih juara-juara negaranya mereka masuk ke regional qualifier nih yang lagi kita selenggarain. Dari regional qualifier ini nanti akan kita dapatkan final partisipan untuk bermain di Balinya nanti. Cuman untuk negara-negara yang nggak lolos di regional qualifier, mereka masih punya kesempatan, yaitu dengan masuk ke play-ins-nya kita. Jadi mereka masih punya ibaratnya second chance lah gitu buat dapat gitu. Cuman yang lolos dari regional, mereka akan main langsung di babak finalnya kayak gitu. Oke. Jadi ya intinya buat profesional tim emang udah bisa apa ya, maksudnya pasti maksimal lah mewakili Indonesia, tapi ya untuk pemain yang umum kayak gitu memang diberikan kesempatan buat masih diberikan kesempatan mewakili timnas gitu ya. Iya, betul banget. Jadinya ibaratnya mereka pasti yang dipilih pro tim nih atau apa. Mereka enggak. Jadi kalian guys masih punya kesempatan nih. Nanti di bulan Oktober tunggu aja infonya kapan kita akan ada open registration-nya kayak gitu. Hadiah total berapa sih? Kita total hadiahnya 500.000 USD untuk 6 game 7 nomor. Buat main game doang padahal. Buat intinya ya. Iya. Kalau tahu gitu dulu kita rajin main game saja ya. Dulu pas zaman gua tuh malah cuman rental PS doang sih mentok. Iya, dulu paling kita mainnya WE, PES. Sekarang emang berubah ya. Dunia games tuh. Dunia games itu titik baliknya itu kalau di e-sport ya. Kalau berdasarkan experience saya itu di 2017. Itu yang dari ibaratnya M1 pertama kali ya kan, mulai banyak tuh event-event e-sport di mall gitu kan. Terus juga iCafe di Indonesia makin banyak. Nah, di situ apalagi sekarang perkembangan mobile phone makin tinggi juga. Jadi kalian nggak butuh PC. Kalian cukup main di handphone pun bisa. Wah, itu yang meningkatkan e-sport sih, apalagi kemarin pandemik ketika orang nggak kemana-mana ya kan, naik banget, nggak cuma di player e-sportnya, mungkin di kayak live streamer ya kan, kayak shotcaster. Jadi banyak nih dari e-sport, nggak cuma playernya tapi bagian-bagian lain juga ikut berkembang gitu. Orang banyak nih yang jadi live stream, bikin podcast kayak gini ya kan, bikin konten-konten terkait game juga. Jadi memang merubah semuanya sih sebenarnya. Merubah semuanya. Aku rasa sih di masa depan digital makin kuat, apalagi teknologi buat game itu kita bakal lebih maju lagi sih kayak gitu. Oke guys, masih banyak nih sebenarnya pertanyaan yang pengen gue gali ya ke Garudaku. Ini pasti deg-degan ini nungguin pertanyaan gue. Ya, tunggu terus, kita rehat sejenak. Pengen minum sih sebenarnya. Jadi tungguin aja ya, stay tune. Kembali lagi nih, gue lagi ngobrol sama Mas Wim dari Garudaku. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol teaser lah ya soal Piala Dunia e-sport di Bali nanti yang ke-14. Yang pastinya bakal, mantep banget sih itu. Pastinya. Akhir tahun ya? Akhir tahun. Ya, kita dari tanggal 2 sampai 11 Desember. Iya, Desember, terus lagi masa-masa liburan juga. Benar banget. Pasti jadi banyak cocok banget nih kalian yang belum punya jadwal liburan mau kemana, datang ke acara. Coba kapan lagi ya nonton e-sport sambil mantai. Betul. Baru pertama kali nih ada stage e-sport tapi di outdoornya. Kayak gitu. Ini pertanyaan iseng sih, ini titipan dari temen. Kalau e-sport di outdoor, kalau hujan gimana? Nah, itu obstacle itu udah kita pikirin. Kenapa kita akhirnya nge-planning, kita punya 3 stage outdoor, kita udah jamin nantinya kita akan bangun stage-nya ini aman buat para playernya. Oh, dibangun? Dibangun. Jadinya kita nggak cuma dikirain tuh udah ada gitu, maksudnya dari disediain sama si apa? Hotelnya. Oh iya, hotelnya. Enggak, kita yang bangun. Jadi itu kita udah bikinin stage-nya sendiri. Jadi nanti kayak dome lah bentuknya. Jadi mereka walaupun ada nantinya hujan atau panas banget, mereka tuh tetap bisa running turnamennya. Jadi itu udah dipikirin banget, mereka nggak bakal kehujanan, mereka nggak bakal kepanasan karena
vibe-nya mereka bermain sama vibe-nya kayak di indoor kayak gitu. Yang nonton pun di situ berarti ya. Kalau yang nonton ya karena ini Bali, pasti untuk para visitor kalau hujan ya enjoy the moment lah ya. Karena ya balik lagi ini event e-sport di Bali, kalau nggak ada feel Balinya juga sayang banget gitu. Cuman kalau khusus player pasti kita pikirin juga kayak gitu. Tapi nanti pastinya untuk para visitor atau para audiensnya kita siapin kayak tenda-tenda kayak gitu sih. Untuk tiketnya udah mulai disebarkah? Untuk tiket akan kita jual mulai dari awal Oktober. Nantinya ada regular tiket dan juga VIP tiket. Udah dapat kisi-kisi belum? Tunggu aja di sosial medianya Garudaku. Jadi kalau aja, enggak ya. Di websitenya kita www.garudaku.com. Nah, gue tuh penasaran ya sebenarnya. Garudaku tuh sebenarnya apa sih? Oke. Kalau aku boleh share sedikit, jadi kita adalah perpanjangan tangannya PBSI. PBSI adalah Federasi E-sport satu-satunya di Indonesia yang handle semua regulasi e-sport di Indonesia. Jadi kita Garudaku adalah company eksklusifnya yang menjalankan semua regulasinya PBSI dan juga menjalankan event-event officialnya PBSI. Kalau boleh gampangnya, ada PSSI, ada LIB-nya. Garudaku ini adalah LIB-nya kayak gitu. Jadi semua event nasional yang resmi Garudaku yang handle. Ya, jadi di Garudaku itu sendiri sebetulnya banyak divisinya. Salah satunya adalah tadi divisi event. Kita juga ada divisi platform karena kita punya platform sendiri. Jadi www.garudaku.com, sama kita punya divisi Akademi Garudaku. Jadi kita memaintain nih. Jadi ibaratnya kita membuatkan eskul e-sport di sekolah-sekolah. Eskul e-sport. Iya, jadi kita mau ibaratnya perkembangan e-sport di Indonesia tuh bener-bener kita maintain lah. Enak ya anak sekolah sekarang ya? Enak banget. Malah disuruh main game. Malah main game. Plus juga yang melatihnya adalah pelatih-pelatih berlisensi dari PBSI. Jadi bukan pelatih kacangan nih. Emang mereka sudah mempunyai license bahwa mereka sudah pelatih terpilih lah kayak gitu. Jadi dari tahun ini sudah banyak juga sekolah-sekolah baik dari SMA, nantinya juga kita akan buka juga untuk SMP yang mendaftarkan ke kita. Jadinya setiap habis mata pelajaran mereka tuh ada eskul sport. Seru ya? Seru banget ya kan. Kapan lagi di sekolah, kalau dulu kan kita ketahuan main handphone, sita kan? HP sita ya. Kalau sekarang mereka diwajibkan membawa handphone karena untuk eskul sport. Bener ya, game doang padahal. Game doang, bisa merubah kayak gitu. Kapan lagi, kalau dulu mungkin kalau ditanya, Dek, kamu cita-citanya apa? Dokter, pengacara, something like that lah. Cuman kalau sekarang pengen jadi pro player, live streamer, broadcast atau apa, ya kan? YouTuber lah, jangan minimal YouTuber sekarang cita-cita. Karena balik lagi, e-sport beda dengan main game. Kalau e-sport kita ada targetnya, yaitu prestasi. Kalau main game ya kita cuman pride, mungkin dari skinnya yang bagus, itu kan konsumtif. Kalau e-sport intinya kita produktif, menghasilkan. Plus kita kalau di e-sport kita tuh ada jam-jamnya, kapan lu harus latihan, kapan lu harus main, dan kapan lu harus istirahat. Kayak gitu sih. Nah, dari akademi ini apakah dibentuk sebuah tim kah sama Garudaku, atau misalnya disebar, dipromosikan ke tim e-sport lainnya? Nah, kalau untuk akademinya ini kita buatkan juga nih wadah turnamennya. Rencananya nanti kita di bulan Oktober, November itu tuh ada Liga Pelajar. Liga Pelajar. Nantinya para tim-tim yang sudah melakukan Eskul Academy, mereka punya kesempatan juga nih bermain di Liga Pelajarnya kita. Jadi ada slot buatnya mereka sama slot dari Open Qualification. Jadi ibaratnya kita udah siapin wadahnya, kita siapkan juga produksi yang terbaik kayak live streamnya atau apa. Jadi dari tim-tim e-sport bisa ngelihat nih, ternyata ada bakat-bakat nih dari pelajar nih yang bisa kita ambil. Karena itu sudah banyak sih. Udah mulai tahun ini apa? Mulai tahun ini. Nantinya rencananya kita di bulan Oktober November kita ada Liga Pelajar. Gamenya? Gamenya masih kisi-kisi lah. Masih ada dua game yang akan kita tandingkan. Nah, balik lagi ke World Esports Championship, ini kan pertama kalinya Indonesia ya? Iya. Sebetulnya bukan pertama kali. Kita tuh udah pernah di 2016 kalau saya nggak salah. Nah, itu di Jakarta. Tapi kita mau bikin vibe yang berbeda nih. Di ke-14-nya kita sayang banget ya kalau misalnya kita aja gitu bikin di indoor apa itu udah biasa banget. Kan kalau e-sport nggak jauh ya dari mall, kalau nggak ballroom gede kayak gitu kan. Nah, kita pilih Bali lah gitu. Nah, di e-sport
edisi tahun ini kalau dulu mungkin Iya. game-game lokal kayaknya kurang ngigit gitu ya. Iya. Nah sekarang kan game lokal tuh udah pada naik, Lokapala gitu salah Iya. satu contohnya. Kenapa nggak dimasukin ke pertandingan itu? Balik lagi kalau misalnya game kayak gitu kan harus negara-negara anggotanya juga mempunyai game tersebut ya oke. kan. Kayaknya nggak fair banget kalau misal kita masukin game lokal buat jadi salah satu game yang dipertandingkan untuk turnamen besarnya. Cuman kita nggak menutup kemungkinan kerjasama sama game-game lokal kayak gitu. Jadinya kita kan punya exhibitionnya juga, Iya, expo iya. arenanya. Kalau game-game lokal yang tertarik untuk join jadi partnernya kita atau mau ikut dalam kegiatan Bali 14 World Esports Championship ya, tinggal kontak kami di Garudaku. Nanti kita bisa bikin exhibition match-nya di venue-nya nanti Kayak kita. pameran gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin semoga kedepannya setelah masuk exhibition jadi masuk Piala Betul Dunia kan? game resminya. Betul. Apalagi kalau ternyata fansnya atau peminatnya banyak gitu. Ternyata gamenya disukain nih sama penggemar-penggemar e-sport baik dalam negeri maupun luar negeri, ya kan? Game-game lokal tuh udah mulai bagus-bagus loh. Udah banyak banget. Ada dari Lokapala, Battle of Satria Dewa, dan masih banyak lainnya. Kemarin sih. juga di Tokyo Game Show ada narsum di sana, ternyata yang menang penghargaan tuh salah satunya game Indonesia juga. Iya, banyak sih. Yang setara sama Square Enix dan lain-lain lah gitu. Ya berarti kan potensi game lokal sebenarnya secara Betul. internasional ya itu bagus. Iya, betul. Nah, potensi e-sport sendiri di Indonesia gimana? Oh, kalau boleh bilang e-sport di Indonesia makin akan jauh lebih berkembang sih. Iya kan? Dari yang dulunya mungkin e-sport itu game PC, ya kan? Sekarang udah makin berkembang nih, ada konsol, Iya. ada mobile, apalagi di Indonesia ya. Game-game mobile tuh udah paling the Banyak. best lah. Sekarang anak muda zaman sekarang siapa yang nggak punya game di handphonenya? Anak SD Iya. top up aja di minimarket. Apalagi kalau udah misalnya dapat duit lebaran iya. ya kan, beli diamond lah, beli apa ya? Dulu mah kita mainin paling dibeliin Tamiya, Crash Gear Enggak, gitu ya. kalau dulu kita Beyblade. apa? Rental PS. Nah, rental PS. Warnet lah maksimal Iya. 10.000 4 jam. Benar. Sekarang malah paket hemat ya, iya, paket hemat ya. Sekarang malah top up kayak gitu. Iya, kalau dulu kita ngehemat-hemat uang jajan buat main game. Iya. Kalau sekarang buang-buang uang buat main game. Ya tapi ya itu terbagi jadi yang konsumtif dan yang Produktif, Nah, makanya. Pegarudaku berharapnya pastinya yang banyak yang produktif produktif dong. Kita ngejar di prestasinya. Iya. Nah, Mas Wim sendiri main game nggak? Aku main game. Aku tuh pencinta game PC. Oh, jadi nggak main game mobile apa gimana? Main game mobile juga ada, cuman kalau aku kan mungkin dari generasi yang udah Iya, lama iya, nih, iya, jadi iya. mainnya game PC kayak Valorant. Sekarang yang lagi booming kan Valorant nih, aku main game Valorant juga sih. Kalau game mobile game apa? Game mobile aku main Mobile Legends, Magic Chess-nya tapi Oh, yang caturnya chess-nya. Wah, itu seru sih. Hampir semua anak-anak kantor pasti main itu juga. Oh, berarti nggak kerja nih. Enggak, saya dikerja. Saya kan harus ngerti nih semua game-game yang ada di Indonesia, jadi harus dimainin. Alasannya seperti itu. Iya, alasannya. Padahal pengen main aja. Nih, untuk apa ya? Maksudnya di secara kualifikasi yang kemarin-kemarin kan itu banyak apa ya di World Esports Championship banyak banget negara-negara yang tadinya berpotensi bakal membahayakan quote unquote Indonesia. Iya. Tapi ternyata malah negara lain yang jadinya masuk Betul, gitu. iya, Nah, iya. menurut Mas Wim sendiri pesaing tangguh nanti di Indonesia tuh negara apa sih? Beda-beda Kalau ya setiap gamenya ya, karena setiap negara pasti punya jagoannya masing-masing untuk setiap game. Contohnya kemarin yang kita mind blow adalah ketika kita ada Asia Regional Qualifier untuk game Mobile Legends, karena kan salah satu pendaftarnya adalah Filipina. Ya. Yang sebetulnya waktu di SEA Games kemarin kita dikalahkan mereka Iya, kan. iya, iya. Kita dapat medali silver, akhirnya dia medali emas. Ternyata pas dia lawan Myanmar langsung menang tuh 2-0 Myanmarnya. Iya kan? Wah, gila nih. Yang ngalahin kita di SEA Games kalah nih 2-0 gitu kan. Akhirnya Myanmar yang lolos, tapi di babak finalnya Myanmar harus kalah juga dengan Malaysia. Iya. Jadi nggak jadi balas dendam nih. Gak apa-apa. Siapapun lawannya Indonesia tetap nomor 1 lah Harus pasti. nomor- Ya. Semua kategori game ini Indonesia masuk berarti ya? Masuk Masuk karena kita host country, tuan rumah, kita mengirimkan untuk masing-masing game title-nya. Dan pelatihannya udah dimulai semua kan berarti ya semua game tadi. Pelatihannya Timnya nanti udah kita, mulai dibentuk apa? Untuk open qualification ya, untuk nasional itu kita rencananya di bulan Oktober dan pelatihan nasional itu di bulan November. Oh, Kayak gitu. Emang nggak mepet ya? Kalau main game kalau terlalu lama itu malah
terlalu udah ini sih harusnya maksudnya terlalu monoton. Jadi kalau 1 bulan terakhir sebelum event itu tuh bener-bener kita intens lah, baik dari yang tadi hard skill, soft skillnya kita latih terus gitu. Jadinya mereka pas berangkat ke Bali tuh udah lagi power up-nya banget. Nah. Setelah World Esports Championship ada event lagi nggak? Banyak eventnya. Nanti kita di tahun depan kita ada Liga Mahasiswa, ada Liga Pelajar, kayak gitu. Plus nantinya juga kita bakal punya official liganya kita sendiri. Oh, yang tiap tahun ada berarti? Iya, tiap tahun ada. Kayak Liga Indonesia gitu ya? Pastinya, soalnya sebetulnya yang Bali 14 World Esports Championship ini adalah rangkaian acara kita Indonesian Esports Summit. Dan Indonesian Esports Summit ini nantinya setiap tahun akan ada terus kayak gitu. Nantinya kita akan gandeng mungkin event-event nasional yang besar atau event-event internasional yang besar lainnya kayak jadi, gitu. Tiap tahun udah pasti ada. Udah pasti ada, udah pasti banyak. Jadi kalian yang penggemar e-sport nggak usah takut. Kalau mau cari turnamen, mau cari informasi turnamen, kalian bisa cek di platform terbuka kita. Buat umum juga. Betul. Jadi kita nggak pilih-pilih nih yang baik dari tim pro atau tim komunitas, mereka bisa join di turnamennya kita. Nah, yang tadi Liga Pelajar, Liga Mahasiswa kayak gitu, itu hadiahnya uang atau pernah kemarin lihat ada yang hadiahnya tuh beasiswa gitu. Betul. Soalnya untuk pelajar baik dari SMA maupun sampai mahasiswa itu tuh biasanya kita beasiswa baik untuk si pelajarnya sendiri maupun subsidi untuk si sekolahnya nanti kayak gitu. Jadi si sekolah juga tahu nih, oh ternyata dari e-sport nggak uangnya tuh bukan uang ya, ibaratnya hadiahnya tuh bukan buat pelajarnya tapi ada juga buat si sekolahnya. Kayak contohnya kita pernah ngejalanin gitu Liga Pelajar sebelumnya ya. Itu tuh kita memberikan subsidi untuk sekolahnya. Plus sekolahnya kita buatkan lab e-sport di dalamnya kayak gitu. Jadi si sekolahnya oh iya nih ternyata tuh e-sport menghasilkan juga ya. Ini anak gitu. yang suka main game ngasilin juga nih. Iya gitu pastinya. Jadi nilai akademiknya mungkin biasa aja, cuman ternyata dia punya skill lainnya nih di jadi e-sport. Ya bener ternyata, maksudnya orang-orang itu ya siswa gitu ya nggak bisa disamaratakan ya harus pinter ini. Betul, nggak bisa ibaratnya nggak harus pinter semuanya lah. Mungkin ini pinter dia punya, main game pun menghasilkan gitu ya. Untuk sekarang menghasilkan udah banyak. Kalau dulu kita baru dimarahin. Kalau dulu kan belum ada nih yang namanya YouTube ya. YouTube nggak ada tuh, kita mau main ya sekedar main gitu kan. Dulu kan game-game mobile tuh paling download di Waptrick gitu. Iya, betul Waptrick. Bayar 2.000 kan. Iya. Kalau ketahuan main disita, orang tua panggil. betul. Sekarang mah enak ya ternyata ya. Soalnya sekarang ya perkembangan teknologi ya. Jadi makin banyak ibaratnya slot-slot pekerjaan yang kitanya dulu nggak pikirkan gitu kan. Live streamer sekarang kalau tahu sendiri ya, live streamer gaming ya. Fansnya sampai jutaan, sekali yang nonton mungkin ratusan ribu. Dan yang nyumbang pakai QR code tuh. Iya, benar. Apalagi yang jadi sultan-sultan sultan e-sport ya. Kalau kayak beli barang kayak nggak mikir. Beli pengen tunjuk, kayak beli batagor. Iya. Kalau kita tunjuk nyicil. Tunjuk nggak jadi. Oh iya. Harapannya di World Esports Championship ini? Harapannya pastinya untuk semua penggemar e-sport di Indonesia, kalian datanglah ke acaranya kita di Balinya nanti, ramaikan karena kita Indonesia menjadi tuan rumahnya, dukung juga tim nasional kitanya nanti karena kita butuh dukungan dari fans e-sport Indonesia. Gimana caranya? Balik lagi aku ingetin kalian bisa langsung cek di websitenya kita www.garudaku.com atau di sosial media kita pbsi_official or garudaku.sc. Semua informasi mengenai event Bali 14 World Esports Championship kalian bisa dapetin di situ. Kita pengen kalian datang, kalian nikmatin turnamennya, tapi juga bisa nikmatin activity lainnya gitu. Karena kita banyak activity nih, jadi ada entertainnya juga. Jadi kalian nggak bosan tuh selama 10 hari ngeliatin e-sport, tapi ada entertainmentnya juga, ada F&B-nya juga. Kalian bisa kulineran juga kayak gitu. Karena terbuka buat umum juga berarti nggak menutup kemungkinan bakal ada bintang-bintang baru ya? Bakal ada, banyak lah. Harusnya kalian emang kalau kalian punya skill nih, jangan lupa tunggu pendaftarannya, kita akan buka di Oktober nanti. Nah itu tungguin aja, mendingan latihan dulu sekarang. Betul, latihan, jaga juga fisiknya. Jadi
Jangan begadang ya. Kalau begadang itu udah ngerusak lah. Iya. Ya. Jadi mesti ada momen-momen nih kapan jadwalnya lah ibaratnya gitu. Ini hampir ke skip. Kalau kalau konsol dan PC oke lah, udah pasti mereknya itu gitu ya. Untuk perangkat yang di pertandingan. Nah, kalau untuk mobile itu si pemain e-sportnya bawa smartphone sendiri atau Garudaku yang nyediain? Oh, kita sebagai tuan rumah kita yang menyediakan semua device yang akan ditandingkan gitu. Jadi kalian tinggal datang, siapin skill kalian, tinggal main. Nah, ya. Nggak usah modal sendiri ya. Nggak usah modal. Sampai tiket, akomodasi hotel, meals, udah. semuanya ditanggung. Mantep banget. The best kan? Iya. Outdoor pula ya. Outdoor. Tapi ada indoornya juga. Iya. Kita ada 2 stage yang indoornya juga. Itu berlangsung berapa jam nanti? Rencananya kita akan 9 to 9. Jadi 12 jam kita akan bertanding. Non-stop berarti ya? Non-stop. Jadi live streamnya juga akan ada 5 channel live stream bersamaan dari 5 stage yang berbeda. Live streamnya juga 12 jam non-stop. Ada dari caster internasional maupun caster nasionalnya. Pecah nanti. sih. Pecah. Kapan lagi event 6 game yang berbeda dijalankan bersamaan. Biasanya kan cuma satu game. Kalau ini 6 game, 6 game. Tapi 7 nomor karena ada CS:GO Women-nya. Oh iya. Itu yang CS:GO Women memang termasuk kategorinya apa cuman selingan aja? Enggak, termasuk kategorinya. Jadi karena di tahun ini kita biasanya itu pertama apa gimana? Pertama ya berarti? Pertama nih. Jadi kalau untuk yang dulu-dulunya kan belum ada nih CS:GO Women-nya. Nah, di Indonesia pokoknya kita pengen Bali Fortnite World Esports Championship ini adalah tolak ukur. Kalau kalian bikin event internasional, inilah tolak ukurnya. Kayak gitu. Kayak ini Asian Games yang beberapa waktu lalu tuh kayak gitu kan. Jadi tolak ukurnya. Iya, betul. Jadi kita sebagai tuan rumah nggak mau malu-maluin nih. Jadi negara berikutnya mikir, anjir ini konsepnya apa nih? Soalnya tolak ukurnya udah segini nih. Gitu. Masa nggak mau dibikin di bawahnya kan nggak mungkin banget. Kayaknya yang tanding e-sport nanti yang di outdoor bakal jadi tren sih ini. Bakal. Pertama kali kita di pinggir pantai banget. Jadi vibe-nya itu langsung pantai, laut, kadang bisa ngelihat sunset kan kalau udah sore kan. Aduh. Tapi ya itu sih yang jadi khawatir yang tadi di awal takutnya gitu ya, takutnya terus ngeliat sunset lagi main, indah gak ya, fokus terus ya. meleng. Itu memang salah satu strateginya. Mendingan yang sunsetnya arahinnya buat tim lawan. Indonesia fokusin aja udah gitu. Enggak. Fair kok, kita pasti fair. Ya intinya ya semoga World Esports Championship ini apa ya, sukses lah ya. Amin. Dan benar jadi tolak ukur juga buat event negara-negara berikutnya. Dan gua sih berharapnya bener sih tadi kata Mas Wim, pemain-pemain e-sport khususnya yang bukan awam ya, tapi yang dari komunitas lah, komunitas itu diperhatiin sih. Bener. Karena ya tadi jangan sampai jadi gamers yang konsumtif. Iya. Karena ya banyak lah ngelihat di Twitter gitu ya. Ada orang sampai ngerengek minta uang lah, bla bla bla, jual apa gitu ya untuk top up game doang gitu. Itu miris sebenarnya. Iya, makanya ada Garudaku, kita ada divisi akademi, kita yang ibaratnya mungkin nggak akan memperbaiki secara langsung, tapi kita akan maintain nggak langsung lah gitu ya. Tapi kita mau memaintain generasi-generasi berikutnya, dia tahu e-sport yang sebenarnya. E-sport itu harus prestasi, harus prestasi bukan konsumtif kayak gitu. Berarti udah ngejangkaunya Garudaku seharusnya nggak lewat online aja dong. Berarti kayak karena tour kemana gitu. Karena PBSI sendiri kita punya ibaratnya punya PBSI di 34 provinsi dan juga di 514 kota dan kabupaten. Kita nih paling lengkap nih federasinya. Jadi kita punya ibaratnya markas-markas PBSI di masing-masing provinsi dan daerahnya juga kayak gitu. Orang-orangnya berarti yang di PBSI kan, kalau di PSSI harusnya yang suka main bola gitu ya. Ini berarti PBSI pada main game ya? Main game, karena salah satu yang ibaratnya ketua-ketua bidangnya itu emang dari pro timnya juga, kayak gitu. Jadi kita nggak naruh orang yang nggak ngerti gamenya, tapi ada seperti itu. Cuman dari yang ngerti gamenya pun ada kayak gitu. Mungkin yang nggak ngerti game tuh mungkin untuk manajerial gitu ya? Iya, betul. Mungkin dari teknologinya, ya kan, dari segi keamanannya atau apa gitu. Jadi ini semua skill dijadiin satu nih dalam satu PBSI. Jadi gitu. ya semoga aja benar-benar diperhatikan lah. Pastinya. Karena itu tujuan utama PBSI agar semua penggemar e-sport di Indonesia itu mempunyai wadah. Mereka bisa bertanding gitu bersamaan tanpa harus ada pembeda baik pro team maupun dari komunitas kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Ya.
kita udah ngobrol dari A sampai Z lah istilahnya e-sport. Harapannya buat industri e-sport di Indonesia dari sudut pandang Garudaku dan bagaimana potensi kedepannya? Harapannya kita pastinya kita pengen e-sport Indonesia semakin maju, baik dari teknologinya maupun dari para playernya kayak gitu. Karena kita ingin jangan cuman e-sport playernya bertambah, tapi mereka juga harus dari attitude-nya atau apanya juga ikut berkembang juga gitu. Jadi kita pengen dengan adanya PBSI dan Garudaku, e-sport kedepannya makin terorganisir, makin prestasinya makin meningkat juga. Dan kalau kalian yang dari tim-tim player-player komunitas pengen masuk ke wadahnya nasional maupun internasional, inilah fungsinya PBSI dan Garudaku, menyediakan wadah buat kalian gitu. Jadi jangan takut kalau emang mau terjun di e-sport atau cita-cita kalian menjadi pemain e-sport, nggak cuma pemain e-sport sih, bisa jadi manajerial, bisa di bidang-bidang lainnya. Kalian tinggal cek di PBSI dan Garudaku. Gratis kan? Gratis, nggak ada. Kita bikin ID di Garudaku itu free semuanya, dan ikut turnamennya juga free. Kita nggak ada yang pungut bayaran sama sekali. Jadi ini benar-benar wadah buat kalian untuk menunjukkan prestasi kalian. Gitu. Ini saatnya gitu ya? Yes, betul. Dan ya potensi e-sport Indonesia udah pasti berkembang banget sih. Berkembang banget sih, kayak kemarin kita SEA Games akhirnya kita bisa dapetin medali emas ibaratnya kita menyumbang nih pencapaian emas Indonesia gitu. Nambahin kan. lah. Iya, betul. Jadi ya tadi ada wadahnya, ekosistemnya juga udah mulai lengkap. Jadi ya inilah saatnya gitu ya untuk pemain-pemain e-sport Indonesia tuh mendunia lah. Iya, betul. Udah saatnya Indonesia nggak cuman maju di bidang lain, tapi di e-sportnya juga makin lebih maju lagi. Nggak cuman jadi pasar. Yes, betul. Betul. Itu ya. Betul, nggak cuman jadi habitatnya doang atau marketnya doang, tapi kita yang jadinya leader. Leader untuk segala hal, baik dari player, manajerial atau developer lokal pun ya maju. Betul. Untuk sisi developer lokal didukung juga kan? Berarti? Didukung. Karena kan kita ada divisi lisensi kan. Nah, lisensi itu untuk game-game lokal dan juga game-game populer kayak gitu. Jadi kita mengajak nih, kalau emang game-game lokal yang emang ingin berkembang di Indonesia, ayo kita kerjasama sama PBSI dan Garudaku. Kita buatkan ekosistemnya. Kita pikirin nih strategi planningnya seperti apa bareng-bareng kayak gitu. Berarti lengkap lah ya? Lengkap, paket lengkap. Ya, obrolan seru ngebahas e-sport, ngebahas dunia games di Indonesia. Ya ternyata nggak kayak kita dulu ya, yang seumuran kita yang cuman tahu main game doang. Tapi sekarang tuh games tuh benar-benar menghasilkan gitu. Bahkan menghasilkannya bukan dari uang ya, tapi dari prestasi, medali buat negara itu. Wah, bangga banget lah. Pencapaian terbaik. Itu pencapaian kapan terbaik. Lagi kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apalagi yang paling merinding tuh kalau kita denger lagu Indonesia Raya. Wah, dinaikin beneran itu merinding sih. Merinding banget sih waktu kita di Vietnam kemarin lagu Indonesia berkumandang. Kita ibaratnya kan sebelumnya itu kan ada pelatihan 3 bulan tuh. Wah, itu bayar lah ya capeknya. Bayar banget deh capeknya. Jadi ya itu tadi dunia e-sport tuh sekarang berubah, apalagi ya sekarang ekosistem gamenya udah lengkap. Smartphone udah bagus, udah makin berkembang. Smartphone gaming udah di mana-mana sekarang. Game lokal udah banyak yang berkualitas. Ya kita sih berharap World Esports Championship di Bali nanti berjalan dengan sukses. Amin. Thank you. Terima kasih juga buat Garudaku untuk udah datang ke Yuzon. Thank you banget. Ditanya dari pertanyaan serius sampai nyeleneh. Nggak apa-apa. Thank you banget nih udah promosiin acara kita. Iya. Gitu aja. Terima kasih Mas Swim. Sehat selalu. Thank you. Sehat selalu juga Mas. Terima kasih buat yang nonton. Sehat-sehat selalu buat kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa buat subscribe Yuzon Indonesia, kasih like, komen, share juga, dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Gue Faisal, bye!